Baik, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Joni Robert Frianto Korwa. Saya adalah dosen di program studi Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pemaparan ini akan terbagi dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah penjelasan terkait mata kuliah yang saya pilih, yaitu mata kuliah Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Tiongkok, yang meliputi aspek delivery, interaction, and assessment, yang terbagi dalam 6 bagian besar, yaitu deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem atau metode pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa, dan sistem penilaian mata kuliah. Dan bagian kedua yaitu adalah terkait rekaman video proses pengajaran. Terkait dengan deskripsi mata kuliah, pada dasarnya mata kuliah ini memberikan penjelasan konseptual dan juga penjelasan teoritis terkait dengan bagaimana Republik Rakyat Tiongkok atau yang kita kenal dengan Cina ini dapat menjalin kerjasama dengan berbagai negara di dunia, dan juga bagaimana Cina atau Tiongkok ini memproteksi atau melindungi keamanannya ketika berinteraksi di kancah global. Starting point dari mata kuliah ini yaitu adalah melihat tentang sejarah terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok, di mana kita tahu ada terjadi perang saudara dan sebagainya. Kemudian juga melihat tentang kebijakan-kebijakan domestik yang membentuk dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri Tiongkok. Karena kita tahu bersama bahwa ketika berbicara tentang hubungan luar negeri atau kebijakan luar negeri, itu selalu tidak terlepas dari politik domestik atau apa yang terjadi di dalam domestik negara tersebut. Singkatnya, kita tahu bersama bahwa kebijakan luar negeri itu adalah perpanjangan tangan dari kebijakan dalam negeri. Dalam mata kuliah ini juga akan dibahas tentang studi kasus terkait seperti Belt and Road Initiative dan juga Laut Cina Selatan. Ada 5 hal yang diharapkan dari mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan dinamika yang terjadi terkait dengan hubungan luar negeri dan keamanan Cina di abad 21 ini. Dan mahasiswa harus mampu menjelaskan kebijakan-kebijakan yang membentuk dan mempengaruhi hubungan luar negeri Cina. Mahasiswa juga harus mampu untuk mengintegrasikan studi kasus kontemporer yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Cina. Kemudian mahasiswa juga harus mampu menginternalisasi nilai-nilai akademik dan semangat belajar mandiri. Dan terakhir, mahasiswa harus mampu menganalisa dan mengekspresikan pemikiran mereka baik secara tertulis dan juga secara lisan. Secara umum, materi pembelajaran dari mata kuliah ini terbagi dalam beberapa bagian yang dimulai dari latar belakang, profil negara Republik Rakyat Tiongkok, kemudian kita melihat beberapa konsep kunci seperti Chinese Dream, One China Policy, One Country to System, dan lain-lain. Kemudian kita juga lihat tentang proses kebijakan luar negeri Tiongkok dan apa saja prinsip-prinsip dasar yang mendasari proses pembuatan kebijakan tersebut, dan studi kasus terkait dengan hubungan luar negeri Cina dengan Asia, Afrika, Eropa, dan dalam konteks state to state seperti Cina dan Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain. Kita juga melihat tentang topik yang sangat menarik saat ini, yaitu terkait kebangkitan Cina dan juga studi kasus seperti Laut Cina Selatan, BRI, dan lain-lain. Sistem atau metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu adalah blended learning, jadi gabungan antara online dan tatap muka. Mayoritas perkuliahan akan dilakukan secara online, sementara ujian, diskusi, dan presentasi akan dilakukan secara tatap muka. Untuk interaksi dosen dan mahasiswa, saya akan mengawali kelas ini dengan melakukan pretest untuk mengukur kemampuan awal mahasiswa dan juga membahas terkait dengan kontrak perkuliahan. Sementara perkuliahan itu tidak hanya melalui ceramah, tetapi juga ada diskusi grup, diskusi video, dan juga tanya jawab. Ada beberapa penilaian terkait dengan UTS, UAS, presentasi paper, dan juga review jurnal. Khusus untuk review jurnal, ini mahasiswa akan mereview jurnal yang saya tulis sendiri.
Kemudian saya juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa melakukan konsultasi melalui email. Sistem penilaian mata kuliah ini saya ambil dari standar penilaian pembelajaran Universitas Cendrawasih yang dikeluarkan oleh LPPM tahun 2019. Ada terkait dengan tugas, UTS, dan juga UAS. Baik, sekian penjelasan dari saya dan berikut kita akan melihat cuplikan video dari salah satu pertemuan pada mata kuliah Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Tiongkok. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semua. Kabar hari ini bagaimana? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Bapak. Baik, hari ini kita akan materi kita secara khusus tentang One China Policy atau kebijakan satu Cina. Slide-nya sudah muncul kah? Full screen-nya sudah muncul? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Baik, sebelum kita mulai, Bapak persilakan Simon untuk pimpin kita dalam doa. Doa singkat. Silakan Simon. Baik, Bapak. Teman-teman, sebelum kita mulai kelas hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan adalah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih karena kami masih dapat bersama-sama hadir dalam pertemuan hari ini untuk kelas hari ini. Kiranya kelas dapat berjalan dari awal pertengahan ini hingga akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih banyak Simon. Baik, jadi sekarang kita akan fokus pada materi tentang One China Policy atau kebijakan satu Cina. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai dengan materi baru, Bapak akan selalu mereview materi sebelumnya. Karena materi sebelumnya itu berkaitan dengan materi berikut. Nah, jadi sekarang kita akan mereview materi yang sebelumnya. Bapak buat dalam bentuk pertanyaan. Jadi ada 5 pertanyaan. Oke? Kalian silakan menjawab dalam waktu 2 menit. Ini supaya bisa semacam warming up ya untuk pemanasan mengingat materi sebelumnya. Waktu 2 menit itu bisa dimulai dari sekarang. Baik, waktunya habis. Sekarang kita diskusi sama-sama supaya kita belajar bersama. Oke, soal nomor 1, silakan langsung jawab saja. Kita yang tahu jawabannya langsung jawab saja. Siapa nama presiden China atau Tiongkok saat ini? Xi Jinping. Xi Jinping. Oke, ingat ya, jangan salah jawab Presiden Xi Jinping. Nama ibu kota Tiongkok, China? Beijing. Beijing ya. Oke. Apa kepanjangan dari ROC? Republic of China. Atau yang sering dikenal dengan nama apa? Taiwan. Taiwan. Oke. Kepanjangan dari PRC? People's Republic of China. Coba Mulyadi jawab. People's Republic of China. Oke. People's Republic of China. Yang nomor 5, mengapa terjadi perang saudara, Chinese Civil War? Karena perbedaan ideologi. Ideologi apa dan apa? Komunis dan Satu, komunisme. Yang satu dari partai? Ada yang mengatakan partai Kuomintang, nasionalis. Ya. Baik. Jadi jawaban yang tadi sudah disampaikan benar sekali. Jadi ini merupakan hal-hal basic yang harus kita tahu sebelum kita bicara lebih jauh tentang hubungan luar negeri dan keamanan Tiongkok. Baik. Slide berikut sudah muncul kah tentang outline? Sudah, Pak. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melihat tentang apa itu One China Policy atau kebijakan satu Cina dan bagaimana sejarahnya, hanya singkat saja karena kita dibatasi oleh waktu, dan kemudian apa implikasi atau dampak dari kebijakan Cina tersebut, dan kita akan melihat video singkat terkait dengan kebijakan satu Cina ini. Baik, jadi kebijakan satu Cina atau dikenal dengan One China Policy secara singkat itu menyatakan bahwa kebijakan ini menyatakan bahwa there is only one sovereign state by the name of China. Jadi hanya ada satu negara berdaulat yang menggunakan nama Cina. Mengapa kebijakan ini dikeluarkan? Karena hal ini dilakukan untuk merespon ide yang muncul bahwa ini loh ada 2 negara Cina yang disebut dengan ROC, Taiwan, Republic of China, dan juga
People's Republic of China. Jadi kebijakan ini muncul untuk mengklirkan bahwa sebenarnya hanya ada satu negara berdaulat yang menggunakan nama Cina, yaitu PRC atau People's Republic of China. Nah, sekarang kita lihat sedikit tentang histori atau sejarah dari kebijakan satu Cina ini. Nah, kalau kita telusuri kembali, kata One China itu sudah ada sejak zaman dinasti Qing. Tapi penggunaan dalam dunia modern itu tertuang dalam Deklarasi Kairo itu tahun 43 dan juga Potsdam Declaration tahun 45. Potsdam ini di Jerman ya. Ini adalah masa-masa di mana berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi kedua dokumen ini menjelaskan dengan jelas bahwa all Chinese territory, semua wilayah Cina yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang, itu harus di-restore, harus dikembalikan ke Republic of China pada akhir Perang Dunia Kedua tahun 45. Jadi pada masa tersebut ROC masih kuasa. Nah, dalam pandangan Beijing atau dalam pandangan PRC, ROC itu sudah tidak ada. Tidak ada karena apa? Karena sudah ada perang sipil atau Chinese Civil War yang terjadi dan yang dimenangkan oleh PRC. Artinya bahwa sejak tahun 49 itu bagi pemahaman Beijing, Taiwan itu tidak ada dan mereka PRC itu menjadi satu-satunya negara berdaulat yang menggunakan nama Cina. Jadi dalam konteks ini, Beijing melihat bahwa Taiwan itu adalah bagian dari provinsi Cina, bukan negara. Oke. Nah, kemudian sekarang bagaimana supaya mendapat pengakuan bahwa hanya PRC yang menggunakan nama China dan Taiwan adalah bagian dari China. Ini tertuang dalam konstitusi, pembukaan konstitusi dari PRC. Dikatakan bahwa Taiwan is part of the sacred territory of Republic of China. Taiwan itu adalah bagian sakral, bagian suci dari wilayah PRC. Dan secara praktis, ini juga dituangkan atau bisa kita telusuri dari disebut dengan Shanghai Communique, di mana Presiden Amerika Serikat pada masa tersebut, Richard Nixon, itu mengakui bahwa posisi Cina itu jelas bahwa PRC yang berkuasa dan Taiwan itu adalah bagian dari Cina. Dan Amerika Serikat tidak akan men-challenge posisi tersebut. Hal ini kemudian diikuti oleh Presiden Jimmy Carter. Kemudian actionnya diambil dan pemutusan hubungan dengan ROC atau Taiwan. Jadi pada masa tersebut, Amerika Serikat harus memilih yang mana yang dia ingin menjalin hubungan resmi. Jadi Amerika telah memilih bahwa saya pilih PRC. Artinya bahwa hubungan dengan Taiwan harus diakhiri. Tapi beberapa bulan kemudian, Kongres Amerika Serikat itu mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa penting sekali untuk menjalin hubungan unofisial atau hubungan yang tidak resmi dengan ROC atau Taiwan. Jadi di bawah undang-undang tersebut itu Amerika Serikat diizinkan untuk menjual senjata kepada Taiwan untuk self-defense, untuk mempertahankan diri. Dan bahkan diperbolehkan juga Amerika Serikat itu bisa membela Taiwan kalau seandainya Taiwan diserang oleh Cina. Nah, bagaimana dengan pemimpin Amerika Serikat belakangan ini? Kita lihat dari zaman Donald Trump. Trump masih tetap menghormati tentang kebijakan satu Cina, belum berubah. Presiden Biden juga sama. Presiden Biden tetap menegaskan bahwa kebijakan satu Cina tetap dihargai oleh Amerika Serikat. Nah, sekarang apa implikasi atau dampak dari kebijakan satu Cina ini? Nah, pertama, pengakuan terhadap eksistensi PRC atau People's Republic of China itu semakin meluas. Kita lihat dari tahun 79 itu pengakuan terhadap PRC itu semakin banyak dari beberapa negara yang sebelumnya mengakui Taiwan, akhirnya mereka memutus hubungan resmi dengan Taiwan dan mengakui PRC. Kemudian dampak yang lain adalah kita bisa melihat bahwa akhirnya Taiwan menjadi terpinggirkan dan pengakuan kedaulatannya berkurang. Nanti sebentar kita bisa lihat di video yang akan Bapak tampilkan. Jadi intinya adalah hal ini penting sekali karena untuk menjalin hubungan resmi dengan PRC itu berarti harus memutuskan hubungan dengan Taiwan. Begitu juga sebaliknya, Taiwan memilih bahwa jika ingin menjalin hubungan resmi dengan saya berarti harus putus hubungan dengan PRC. Gitu. Baik, sekarang kita akan melihat video singkat saja dan Bapak minta masing-masing buat catatan poin-poin penting
dari video ini. Nanti sebentar kita akan diskusi sama-sama. Oke? Semua siap ya, Bapak akan putar videonya. The spotlight. The One China policy can be traced back to 1949 and the end of the Chinese Civil War. The defeated nationalists retreated to Taiwan while the communists began ruling the mainland. Both claimed to represent all of China. Washington officially backed the Republicans, recognizing officials in Taiwan as China's true government. But then in 1972, all that changed. Towards the end of the Vietnam War, Richard Nixon became the first US president to ever visit the People's Republic of China. His visit ended 25 years of hostilities, and as well as opening up lucrative trade deals, it also swung a significant pendulum in the Cold War. It helped place China's communists on friendly terms and thus put more pressure on the communists in the Soviet Union. But in order to secure diplomatic relations, Beijing insisted Washington had to break official ties with Taiwan. 7 years of negotiations later, in 1979, President Jimmy Carter closed the US Embassy in Taipei and formally recognized the Communist Party in Beijing as the one and only party governing over China. Although now in place, the one-party policy didn't end Washington's relationship with Taiwan. In 1979, the US enacted the Taiwan Relations Act, setting up non-diplomatic relations and promising to help the island defend itself from outside aggression. The act also meant trade between the two could continue, and to the annoyance of Beijing, Washington has been selling arms to Taiwan ever since. As for the rest of the world, most countries did the same as the US, recognizing Beijing as the official government of China while keeping informal relations with Taiwan. A few countries, especially in Africa and Central Asia, only recognize Beijing, while fewer still only recognize Taiwan as China's official government. Despite its Baik, Bapak rasa sudah cukup untuk videonya. Nah, sekarang Bapak buka kesempatan untuk diskusi. Sebenarnya video tersebut itu hanya merangkum dari apa yang sudah Bapak jelaskan sebagai salah satu referensi dari perkuliahan hari ini. Oke, jadi ini referensi yang Bapak gunakan. Jadi sekarang Bapak minta silakan bisa nyalakan kamera dan sampaikan hasil review dari video tersebut dan kita bisa diskusi sama-sama. Sekaligus jika ada pertanyaan, Bapak persilakan. Nanti nyalakan kamera ya. Oke, silakan. Simon, Wahyu, Virginia. Bapak, Ya, silakan Simon. saya ingin ini tanya tentang kebijakan satu Cina ini kan pertama kali didukung oleh presiden ini atau Richard Nixon. Terus ditanggapi di zamannya Jimmy Carter itu pemutusan ini hubungan diplomatik yang resmi dengan Taiwan. Ya, Nah, kira-kira sampai sekarang ini kalau dilihat bagaimana apakah dong lebih condong ke Cina atau ke Taiwan untuk mengganggu ini? Karena seperti yang kita tahu Cina dengan Amerika kan juga musuh begitu toh, dong saingan kan. Nah, jadi kami memutuskan hubungan diplomatik yang resmi dengan Taiwan, artinya dong mendukung Cina. Tapi bisa jadi juga dong pakai Taiwan ini untuk mengganggu Cina begitu. Kira-kira itu bagaimana, Bapak? baik. Terima kasih Simon. Jadi seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Jadi ini satu kronologi panjang ya. Jadi pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan itu sudah dari zaman Presiden Jimmy Carter tadi sudah disampaikan ya, tahun 79. Karena pada masa tersebut Amerika Serikat dihadapkan dengan dua pilihan. Dia mendukung PRC atau ROC yang Taiwan. Nah, akhirnya Amerika Serikat memutuskan, oke saya pilih PRC. Dan pemutusan hubungan ini juga tidak asal memutuskan hubungan, melihat kepada histori bahwa PRC yang menang perang. Dan kemudian di dalam PBB, itu pertemuan sebelumnya Bapak jelaskan bahwa di PBB bahkan sejak perang sipil tersebut berakhir,
Kemudian Taiwan di-remove, pindahkan namanya dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan diganti oleh PRC. Nah, karena dengan demikian akhirnya Amerika memutuskan bahwa oke, berarti saya mengaku PRC dan akhirnya memutuskan hubungan dengan Taiwan atau ROC, tapi tetap menjalin hubungan unofisial. Dan kalau kita lihat, tadi Bapak jelaskan bahwa konsistensi dari Presiden Amerika Serikat yang baru-baru ini, dari Presiden Trump, kemudian Joe Biden, itu mereka tetap konsisten dan tetap mengakui bahwa yang punya atau yang menggunakan nama Cina itu adalah PRC, People's Republic of China, bukan Taiwan. Jadi hubungan tidak resmi, ibarat hubungan di belakang layar itu tetap ada dengan Taiwan. Mereka melakukan perdagangan, kemudian juga menjual senjata. Bahkan kalau kalian lihat berita terbaru, ada kunjungan dari Wapres Amerika Serikat ke Taiwan, itu benar-benar membuat Cina marah, tapi secara general, secara prinsip, tetap Amerika Serikat mengakui bahwa PRC atau People's Republic of China atau kita kenal dengan Republik Rakyat Tiongkok itu adalah negara yang sah, yang pantas menggunakan nama Cina, bukan Taiwan. Jadi dengan kata lain, Taiwan dianggap sebagai provinsi, bukan negara. Begitu ya, Simon ya? Baik, Bapak. Baik, ada lagi yang ingin mengomentari video yang tadi kita sudah nonton dan kemudian berikan pertanyaan? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan, Virginia. dari penjelasan Bapak, terus dari video tadi juga dijelaskan kalau tahun 1979 itu Jimmy Carter memutuskan hubungannya dengan Taiwan. Tapi di tahun yang sama dia juga mengesahkan TRA atau Taiwan Relation Act yang tadi sudah dijelaskan bahwa mengizinkan Taiwan untuk membeli senjata dari Amerika untuk mempertahankan diri atau self defense. Pertanyaan saya, bagaimana respon China terhadap tindakan Amerika tersebut? Apakah tidak memicu konflik antara Amerika dan China? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Virginia. Kalau kita melihat kronologi, melihat kembali ke belakang, pertama pembuatan keputusan itu adalah hak kedaulatan dari Amerika Serikat. Mereka punya pembuatan keputusan di negara Amerika Serikat bahwa mereka memutuskan, pertama, mereka putuskan bahwa mereka memilih PRC. Tapi kemudian mereka menjalin hubungan unofficial, tidak resmi. Itu kan hak kedaulatan dari Amerika Serikat. Negara mana yang ingin dia approach, negara mana yang ingin dia dekati, negara mana yang dia pengakuan secara resmi dan secara tidak resmi. Jadi secara tidak langsung, Taiwan itu diakui secara tidak resmi. Nah, bagaimana respon Cina? Kalau kita lihat kronologinya sampai detik ini, tidak begitu signifikan ya, tidak begitu signifikan respon Cina terhadap pengakuan unofficial dari Amerika Serikat. Karena itu adalah keputusan internal dari Amerika Serikat. Setiap negara itu punya hak kedaulatan untuk membuat keputusannya masing-masing. Tapi yang jelas dalam hubungan internasional selalu ada norma, ada tatanan. Jadi bagaimana untuk bisa menjalin hubungan lebih baik, biasanya ada diplomasi. Kita tahu ada perwakilan Cina juga di Amerika Serikat dan begitu juga ada perwakilan Amerika Serikat di Cina. Jadi yang Bapak dapati sejauh ini tidak ada suatu peristiwa atau event yang jelas-jelas besar bahwa Cina melarang Amerika Serikat menjalin hubungan dengan Taiwan. Ya, mungkin kita lihat ada beberapa statement ya. Yang jelas yang banyak berita meng-highlight itu adalah PRC itu melarang supaya ada dukungan dari negara-negara agar Taiwan ini menjadi independen, satu Taiwan ini menjadi negara. Mereka benar-benar meminimalisir supaya pengakuan kedaulatan terhadap Taiwan itu bisa berkurang. Jadi dengan kata lain, PRC ingin mengatakan bahwa mereka adalah negara yang menggunakan nama Cina dan Taiwan itu adalah provinsi. Taiwan itu bukan negara. Jadi seperti begitu ya, Virginia. Baik, terima kasih, Pak. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Atau ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Victoria, Mulyadi? Halo, dari saya. Oh ya, silakan. Yang tadi Bapak sudah jelaskan konflik antara Taiwan dan juga Cina.
Kita sudah tadi di cuplikan video juga tadi ada pembagian-pembagian bahwa ada beberapa negara juga yang mengakui kedaulatan Taiwan. Namun di sini aku mau tanyakan gini Bapak, kira-kira ada solusi atau tidak untuk konflik antara Cina dengan Taiwan ini? Karena kita tahu masing-masing mempertahankan dia punya uh, kebijakan seperti itu. Jadi menurut Bapak kira-kira ada solusi tidak untuk konflik dari Taiwan dan juga Cina? Baik, terima kasih. Ini pendapatnya Bapak ya. Kalau menurut Bapak pertama dalam hukum perang, siapa yang menang berarti itu dia harus diakui. Oke? Dan kalau kita tarik ulur ke belakang, sebenarnya kan sudah ada terjadi perang sipil ya, perang saudara antara PRC dan ROC. Dan yang menang adalah PRC. Jadi kalau menurut hemat Bapak, harusnya Taiwan mengakui bahwa PRC adalah pemenang. PRC adalah pemenang dan PRC yang pantas menggunakan nama China. Jadi People's Republic of China, dan Taiwan harus menjadi bagian dari PRC. Atau dengan kata lain, Taiwan harus menjadi provinsi. Tapi ya, kalau kita lihat ya, di setiap negara itu pasti ada gejolak. Ada gejolak ingin pemisahan diri dari setiap daerah yang ada. Bapak yakin di Indonesia, kemudian bahkan di Australia, di negara yang lain, itu ada isu-isu tersebut. Nah, begitu juga dengan Cina. Meskipun Taiwan itu sudah kalah perang, dan kemudian di incorporate ke Cina, PRC, tapi masih ada sense of independence, masih ada rasa ingin berdiri jadi negara sendiri. Nah, itulah yang memunculkan dan kemudian memicu ketika ada kunjungan Amerika Serikat atau negara lain berbicara tentang Taiwan, itu membuat reaksi keras dari PRC, marah bahwa ini kan masalah internalnya saya. Kamu tidak boleh mengganggu, bahwa Taiwan itu adalah selalu menjadi bagian dari negara PRC atau People's Republic of China. Jadi pendapatnya Bapak seperti begitu. Solusinya ya memang harus kedua pemimpin harus bertemu. Sebelumnya sebenarnya sudah pemimpin Taiwan, Bapak lupa namanya, itu mereka sudah pernah bertemu, sudah baik, tapi pemimpin Taiwan saat ini itu memang garis keras dan banyak pendukungnya untuk minta agar mereka bisa memutuskan hubungan dengan PRC. Tapi ya secara konteks yang tadi Bapak bilang, secara hukum internasional dan secara norma-norma internasional, kita tahu bahwa Taiwan itu pernah kalah perang. Nah, oleh karena itu, kalau menurut pendapat Bapak, seharusnya Taiwan bisa berdamai dan hidup dengan Cina. Karena secara bahasa itu mereka sama. Secara etnis, kultur itu semua sama. Jadi satu bagian dari negara Cina. Begitu ya. Baik, Bapak rasa sudah cukup dan pertanyaan yang luar biasa sekali. Bapak sekali lagi Bapak minta terima kasih atas partisipasi dari adik-adik mahasiswa semua. Sukses untuk kalian punya studi dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut. Terima kasih, Tuhan memberkati.